Pada kesempatan ini saudara kasih, saya mau bagikan kepada kita renungan firman Tuhan. Ya, tempatkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Tempatkanlah Tuhan, berikan Dia tempat yang terbaik dalam kehidupan kita. Ini adalah tema yang mau saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Tempatkanlah Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tempatkanlah Tuhan itu di dalam keluarga kita. Tempatkanlah Tuhan itu dalam rumah tangga kita. Tempatkanlah Tuhan itu dalam segala aspek kehidupan kita. Maka kita akan mengalami mujizat demi mujizat, pemulihan demi pemulihan. Hidup kita semakin bertambah-tambah, ya, menjadi baik, lebih baik. Ya. Kalau minggu yang lewat kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana orang yang menginginkan lebih baik itu. Tentu saudara yang kasih, yang harus dia miliki adalah kerinduan dan kerinduan, sama seperti Sakeus yang pendek itu. Yang pendek, ya, dia adalah orang yang paling digosipi oleh masyarakat, ya, dibenci oleh masyarakat. Kenapa saudara? Karena memang dia jahat, yang sebagai seorang pungli, liar, ya. Nah, tetapi ketika dia jumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan, hidupnya diberkati. Maka Tuhan berkata, di rumah ini juga saya katakan kepada kamu, ya, katakan kepada orang-orang banyak yang melihat kejadian itu waktu itu, karena Yesus menopang di rumah sakit. Dia katakan, di rumah ini juga berkat-berkat Abraham yang menjadi miliknya. Haleluya, luar biasa. Jadi kerinduan, Sakeus itu rindu, aku ingin melihat siapa Yesus sampai dia memanjat pohon ara. Dan Yesus lewat, dia katakan, hai Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Betapa bahagianya kita, ya, kalau Yesus menumpang dalam perahu kita. Ketika dia menumpang dalam perahu Simon Petrus, dia mendapatkan banyak ikan. Awalnya tadi saudara, semalam-malam dia mencari ikan dan tidak mendapat apa-apa. Datang Yesus, ya, udah tebarkan lagi jalan. Dia datang ke perahu Petrus, ya. Maka Petrus, karena engkau yang mengatakannya Tuhan, aku melakukannya. Ketika itu saudara, Bapak yang terjadi mujizat. Haleluya. Dia dipulihkan, rezekinya ditambahkan, yang tidak ada menjadi ada. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa. Kalau kita mau membuat kue bolu, itu karena ada bahannya. Tetapi kalau Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan segala yang ada, Tuhan menciptakan matahari, terang semuanya saudara, dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kemahakuasaan Tuhan yang tidak dapat diselami, yang tidak dapat dikaji oleh siapapun. Jadi bersyukur kita karena kita mengenal Dia yang maha kuasa itu, yang kita rindukan dan kita inginkan, yang Tuhan inginkan kepada kita sekarang ini. Bagaimana supaya kita bisa menyenangkan Dia. Dia tidak minta bayaran kepada kita, tidak. Dia tidak pasang tarif untuk mendapatkan berkat-berkatnya, tidak. Kalau kita sudah berkenan kepadanya, siapapun kita, dari latar belakang apapun kita, tergolong dari orang dari latar belakang apapun kita, kalau Tuhan sudah berkenan kepada kita, Dia akan memberkati kita. Dia sanggup, Dia maha sanggup. Jadi jangan sempat bimbang dan ragu. Itu maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam Matius 6 ayat 33 itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Karena apa? Murid-muridnya juga sama seperti kita, manusia biasa, terus memikirkan bagaimana kehidupan esok, bagaimana kehidupan lusa, bagaimana minggu yang akan datang. Kalau tidak punya apa-apa, tidak lain dan tidak bukan yang selalu dipikirkan oleh manusia adalah masalah menyambung nafkah, kehidupan, itu mencukupkan kebutuhan. Dan Tuhan berkata kepada murid-murid, semua bangsa-bangsa mencari itu, tetapi ketahuilah, engkau berharga di matanya. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kamu. Haleluya. Tetapi yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, bahkan yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, yang sudah menjadi orang Kristen juga, apa yang menjadi masalah? Karena masih juga dipenuhi dengan kekhawatiran, kebimbangan. Sekarang bukan seperti itu caranya.
untuk menjadi umat Tuhan. Tempat karena Tuhan itu yang tempat yang indah, berikan tempat yang terindah dalam kehidupan kita untuk menjadi tempat Tuhan. Maka saudara akan dipulihkan. Tempatkan dia, utamakan dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang manusia kan menginginkan, maunya spontan, instan, kan begitu. Maunya langsung. Yang hitam ini bisa berubah menjadi putih. Tidak. Jalanilah dulu proses. Lewati segala ujian dulu. Haleluya. Kadang kita diuji. Kita sudah mengatakan kepada Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan, aku beriman kepadamu Tuhan. Iman kita itu akan diuji. Karena emas itu juga harus diuji oleh api. Emas yang murni itu akan keluar tetap emas. Kalau emas itu yang murni itu saudara, walaupun terkadang jatuh di pelimpangan, di dalam kubangan, lalu kita temukan lagi, dia tetap emas. Amin. Sudah digumuli oleh lumpur, lumpur-lumpur di pasar sana. Suatu waktu, di mana ada emasku? Lalu kita temukan, syukurlah kita temukan. Karena dia emas, tetap emas. Iman yang murni itu juga seperti itu. Lalu kita harus diuji. Ketika kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku percaya kepada Engkau Tuhan, diuji. Percayakan dia kepadamu. Ayo diuji. Bayangkan Ayub itu ketika mengalami ujian itu sangat menyedihkan. Kalau manusia yang mudah goncang, mudah goyah, mudah tergoda oleh panorama dunia, oleh perkataan dunia, pasti dia sudah meninggalkan Tuhan. Bayangkan saja. Bukan hanya harta yang ludes dirampok orang, anak-anak yang dikasihinya juga saudara. Bahkan sampai tubuhnya juga saudara yang ditimpa ke iblis, penyakit gatal-gatal. Sampai dia duduk di halaman rumah di atas abu. Istrinya juga mengomel dan bersungut-sungut. Kau terus mempertahankan iman, kau terus mempertahankan kesalehan di hadapan Tuhan. Lihatlah dirimu. Kenapa kau berbicara seperti orang gila? Kata si Ayub kepada istrimu. Kita sudah menerima yang baik. Kalau kita juga menerima yang buruk, apa salahnya? Ya Tuhanlah yang mengenalnya, yang mengetahuinya, terserah dia. Nah, Alkitab catat itu saudara, dalam segala hal itu tidak ada perkataan yang menyakitkan hati itu. Dan setelah itu saudara, lihat, kalau film itu saudara kasih biasanya anak mudanya selalu kalah. Tetapi lihat akhirnya, disitulah kemenangannya. Ya sering nonton film ya, apalagi film itu, udah karena bawa bendur kadang-kadang saudara. Tetapi seperti itulah. Lihat film Ayub itu, kisahnya. Tuhan tambahkan di dalam 42 pasal 42 dikatakan, maka Tuhan tambahkan kepadanya berkat 2 kali lipat ganda. Kalau tadi misalnya 700 ekor, entah berapa ribu ekor unta dan kambing dombanya, Tuhan lipat gandakan. Kalau anaknya tadi saudara yang kasih yang kurang sempurna kecantikannya, maka sekarang dikatakan anak-anak Ayub memiliki kecantikan yang luar biasa dan tidak ada yang menandingi kecantikan anak-anak Ayub di lingkungan mereka. Haleluya saudara kekasih. Ya saya katakan selalu kecantikan rohani lah. Amin saudara. Haleluya. Biasa. Berkat Tuhan itu sudah Tuhan siapkan. Jadi lewati ujian, tahan, sanggup tetap di dalam Tuhan. Jangan mudah-mudah asal ada godaan, ini kurang bahagia hidup di dalam kekristenan ini, mengikut Tuhan ini. Jangan. Lalu sedikit saja godaan dari pemuda lah misalnya. Kasih Tuhan itu, tempatkan dia sebagai yang utama dan terutama. Air di pesta Kana juga berubah menjadi anggur manis. Kenapa? Karena di situ ada Yesus.
Orang yang sakit di kolon Bethesda 38 tahun juga, yang merindukan kesembuhan. Dan tidak kunjung datang kesembuhan itu, karena dia tidak mampu mengangkat dirinya untuk terjun di dalam kolam itu, setiap kolam itu yang meluap. Karena ada peraturannya. Jadi bukan hanya satu-satunya kolam itu yang bisa menyembuhkan. Bisa Tuhan ubahkan, bisa Tuhan sembuhkan. Haleluya. Jadi jangan kita berpikir seperti ada gereja-gereja yang lain ketika pendeta yang berkhotbah dia katakan, mujizat itu sudah tidak ada lagi. Dia katakan. Lalu ada seorang teman berkata, kenapa? Karena mujizat itu dulu. Yang sekarang untuk mujizat apalagi kesembuhan itu sudah diberikannya kepada dokter dan kepada rumah sakit. Tidak saudara. Sekarang juga kalau saudara memiliki iman yang luar biasa, saudara bisa memindahkan gunung. Memiliki iman sebiji sesawi, saudara bisa memindahkan penyakit. Kalau saudara memiliki iman yang luar biasa, terbuka di dalam Tuhan, saudara akan memindahkan gunung ke laut katanya. Apa maksudnya? Itulah nasib, itulah takdir, itu permasalahan. Kalau Yosua saja bisa minta kepada Tuhan, mengundurkan kemajuan matahari waktu melakukan peperangan, Tuhan kabulkan. Karena Yosua memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Itu maka dia sama Kaleb cuma yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Haleluya. Iya, luar biasa. Jadi kalau mau mengikut Tuhan itu jangan tanggung-tanggung. Serius, sungguh-sungguh. Jangan hanya di mulut. Jangan hanya apalagi hanya di KTP. Banyak sekarang orang Kristen mengaku Kristen tetapi di KTP. Lebih mengasihi merek gereja daripada mengasihi Tuhan. Ini masalah. Saya bersyukur saya bisa melayani di merek gereja sekarang ini. Tetapi bukan itu patokan saja. Karena saya saudara kasih bersyukur karena bisa melayani melalui sebuah wadah organisasi. Tetapi tujuan saya adalah menyampaikan firman Tuhan. Jadi pegang itu lagu pujian. Ku tak tahu kau dari gereja mana, asal kau beralaskan Kristus. Engkaulah saudariku. Marilah kita bekerja sama. Amin. Jangan ada yang fokus gereja itu aku tidak suka. Bukan itu yang memberikan kepada kita sesuatu kemenangan. Pernah orang Israel seperti itu juga saudara. Ya. Karena menganggap bahwa tabut mesbah itu tempat buku perjanjian itu di dalamnya ada tongkat Harun, tongkat Musa. Maka mereka katakan pikir bahwa itu yang memberikan kepada mereka kemenangan. Lalu mereka pikul-pikul kemana-mana. Rupanya mereka kalah. Mereka anggap disitulah inti kemenangan mereka. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, maka mereka dipulihkan. Sempat dirampas musuh. Itu tabut perjanjian. Jadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tak usah kita terikat dengan merek gereja sekarang ini banyak saudara pengas. Apalagi sekarang ini macam-macam. Kalau kita tidak hati-hati, bisa kita pikir nanti ini bagus. Pernah terjadi di Italia saudara di sebuah restoran. Ini juga yang mau sampaikan kepada saudara. Ada dua pemuda pengamen. Ketika mereka mengamen saudara yang kasih mereka pakai topeng. Satu memakai topeng Presiden Amerika, mantan Presiden Amerika Ronald Reagan. Kemudian saudara yang kasih satu memakai topeng pemimpin Italia. Lalu mereka saudara yang kasih mempunyai satu permainan yang membuat orang yang ada di restoran itu kagum. Setelah mereka dekat dengan yang menikmati makan restoran ini, tiba-tiba mereka mencabut pistol dan mereka bilang kepada pengunjung restoran itu, lepaskan kalung emasnya, lepaskan jam tangannya, lepaskan keluarkan dompetnya. Wah, perampok rupanya. Ini saudara yang kasih kita hati-hati. Ada juga yang seperti itu saudara. Sepertinya manis, sepertinya indah. Jangan terlena karena keindahan.
keindahan. Ada orang yang sering berkata, saudara, kalau di situ saudaraku, kulit yang menentukan isi minat. Jadi jangan lihat luarnya, lihat isinya. Isinya yang penting. Kalau kado itu kan gitu ya, dipoles seindah mungkin. Tetapi isinya hanya selop jempil, mungkin hanya sebuah Pepsodent ya. Nah, kan begitu ya, orang tua ini. Kan begitu. Dan saudara yang kasih isinya di dalam mengikut Tuhan itu bukan karena menterengnya, looks-nya, gerejanya, bukan. Bagaimana kita bisa hidup bertumbuh oleh firman Tuhan yang diajarkan dalam gereja itu? Itu yang penting. Amin. Haleluya. Ini. Dan itulah yang menuntut kita sampai ke surga. Bumi akan berlalu, bulan-bulan akan runtuh, matahari akan berguguran, gunung-gunung akan goncang, tetapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Satu titik pun tidak akan berlalu. Dan firman Tuhan itulah yang akan memberikan kepada kita ya, sesuatu. Kalau sudah kita lakukan firman Tuhan itu, itulah nanti yang akan membela kita. Nah, apalagi kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu, firman itu adalah dan pada mulanya adalah firman itu, saudara, yang penting, yang perlu kita pegang. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman membeli bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu jangan pernah saudara yang lepaskan. Setelah saudara mempelajari firman Tuhan, renungkanlah itu. Di dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka akan seperti pohon yang ditanam di aliran air, akan menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak akan layu daunnya, apa saja yang berbuahnya Moga berhasil. Amin. Jangan pernah buang firman Tuhan sia-sia. Jangan pernah lupakan firman Tuhan. Ukirkan itu di dalam hati kita. Maka itu nanti saudara yang kasih yang terus menuntun kita, mengingatkan kita, mengatur langkah kehidupan kita, sehingga kita tidak akan salah jalan. Maka Tuhan berkata kepada Yosua, berjalanlah di jalan yang Tuhan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Selalulah hafalkan firman Tuhan itu, maka engkau akan berhasil dan beruntung kemana engkau pergi dan dimanapun engkau berada. Amin. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus ya, cerah ceria. Haleluya. Jadi saudara kasih ya, tempatkan Tuhan satu-satunya yang terutama dalam kehidupan kita. Tuhanlah. Sama seperti Daud berkata di dalam Mazmur 23, Tuhan engkau adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Engkau yang akan mengantar aku ke rumput yang hijau, memberikan kepada aku air yang tenang, untuk memberikan kepuasan dahaga jiwa. Ketika aku turun ke lembah, aku tidak takut bayang-bayang maut, karena engkau menyertai aku, beserta aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Gada dan tongkat itu melambangkan apa? Itulah Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan itu terus berkarya, menuntun, yang menghibur, menguatkan, menolong. Setiap saya ada dalam keadaan apapun, saya katakan Roh Kudus, engkau penolongku. Roh Kudus, engkau yang mengingatkan aku, karena aku manusia biasa yang gampang lupa. Tetapi Roh Kudus yang mengingatkan aku apa yang harus saya lakukan pada hari ini, apa yang harus saya perbuat pada hari ini, yang berkenan kepada Tuhan, yang seturut kehendak Tuhan. Nah, itu penolong hidup kita. Maka Yesus ketika dia naik ke surga, yang dia janjikan apa? Jangan tinggalkan Yerusalem, tinggallah di kota ini, tinggal di kota ini, tunggulah di Yerusalem. Aku akan memberikan kepadamu penolong. Maka kalau Roh Kudus turun ke atas kamu di dalam Rasul ayat 1 dan 8 dikatakan, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Jadi, ini pergerakan Roh Kudus itu, pertolongan Roh Kudus itu, karya Roh Kudus itu, oleh pimpinan Roh Kudus itu, disitulah menyebarnya berita firman Tuhan ke seluruh bumi.
Maka banyak hamba Tuhan yang berani, ya, mati sekalipun berani untuk membela kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak punya Roh Kudus, saudara, kita tidak akan bertobat. Maka tunggu siapa tadi MC kita berkata tadi, saudara, ya, bahwa ini adalah hari-hari menanti Roh Kudus. Tetapi saudara sebenarnya tidak perlu menanti. Mintalah, hidupkanlah Roh Kudus itu, karena dia sudah mencurahkannya. Tinggal bagaimana persiapannya. Yesus berkata, anggur baru tidak bisa ditempatkan di dalam kantong kulit yang lama. Berarti kantong baru, hidup baru, hati yang baru. Maka anggur baru itu, yang manis itu, saudara, akan dicurahkan di hidup kita. Karena kalau tidak, saudara kasih, walaupun nanti dicurahkannya terbuang sia-sia. Siapkan hidup saudara. Yesus berkata kepada Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3 dikatakan, kalau engkau mau memiliki, ya, keyakinan mendapatkan hidup kekal, masuk ke surga, maka kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus bilang, karena dia adalah pemimpin agama Yahudi. Dia orang hebat, dia orang terkenal, dia tokoh agama, dia juga tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pandai bicara. Dia katakan, wah, bagaimana? Aku sudah tua, bro. Aku sudah tua. Mungkinkah aku bisa lahir kembali dalam rahim ibuku? Maaf, saudara. Yesus berkata, tidak, bukan itu yang saya maksud. Kamu harus lahir dari Roh. Haleluya. Maka kamu akan mendapat kehidupan baru. Ya. Jadi kita harus diperbaharui oleh Roh Kudus itu, sehingga kita bisa menjadi saksi. Roh Kudus itu luar biasa, saudara. Saudara punya mobil dan truk, all diesel untuk membawa barang. Ini sepele ya, saudara sudah isi bensin, mesinnya bagus, tetapi banyak kempes. Bisa ke jalan? Tak bisa jalan. Muatan sudah ada di atas 3 ton, 4 ton, 5 ton. Kondisi kan gitu ya. Kalau ekor paling-paling 3 tonan lah, itu sekitar. Jadi bagaimana? Kalau kempes banyak, nggak bisa berbuat apa-apa. Coba masukkan angin, isi anginnya, maka ya bisa berjalan dengan mulus. Haleluya. Jadi tidak punya hanya cukup mesin, tidak cukup hanya punya mesin, tidak cukup hanya punya bensin, solar atau apa macamnya. Tetapi angin itu punya fungsi yang luar biasa. Haleluya. Pendeta juga tidak cukup hanya menjadi pendeta, tetap harus ada bantuan Roh, pertolongan Roh Kudus. Menjadi orang Kristen juga tidak cukup hanya tahu puji-pujian, tidak. Minta Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong. Kalau ada Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka kita akan bertobat, menyala-nyala bagi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan. Nah, coba taruh air di dalam periuk. Tutup mulut periuk itu. Coba panaskan. Kalau Roh Kudus itu sudah mendidih, kalau air itu sudah mendidih, tutupnya pun bisa terbuka. Itu maka kadang-kadang kita kagum, kita terheran-heran. Ya, kebanyakan orang-orang dari karismatik ini yang kita lihat, kok bisa mereka? Padahal mereka ini dulu bodoh. Ya, mereka ini kalau kita nampak, ya kayak kan nggak ada apa-apanya. Ya. Bahkan banyak yang nggak sekolah teologi ya, menjadi pendeta di sekolah kita. Kenapa mereka luar biasa, berkorban luar biasa, berkobar-kobar, berdoa luar biasa? Kenapa? Karena memang Roh Kudus itu yang mengajari, bukan lagi otak, bukan EQ. Orang bodoh bisa berubah menjadi orang yang mampu. Haleluya. Roh Kudus itu andalkan, saudaraku. Dia menyala dalam diri kita. Bagaimana menyalakannya? Ya itulah berdoa, puji Tuhan. Itulah bahan bakarnya. Maka Roh Kudus itu akan terus berkarya. Renungkanlah firman Tuhan, maka Roh Kudus itu terus menyala. Maka saudara akan maju sebagai pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih saya tambahkan lagi di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 6. Bagaimana orang yang menempatkan Tuhan di dalam hatinya, bagaimana orang yang menempatkan Tuhan sebagai yang nomor satu yang terutama dalam hidupnya.
Keluaran 20 ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Terus apa yang 6? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, di sini coba tulis. Sering saya lihat orang-orang menaruh status di Facebook, mereka tulis Tuhan T kecil, Allah A kecil. Ini menunjukkan berhak. Kalau A besar itu Allah. Nah, jadi ini jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau orang yang sepiksa seperti ini, kalau Allahnya apa salahnya? Tetapi mereka tidak melihat ini A kecil. Itu menunjukkan tentang berhala. Jadi ini baju-baju. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 3 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan. Nah ini maka Tuhan besar ya, itu menunjukkan Tuhan. Haleluya. Nah, harus saudara mengerti juga baru bikin status. Jangan sembarangan, karena orang yang sudah mengerti berarti Allah bukan Allah sembarangan. Haleluya. Tuhan Allahmu, kan Allah besar di situ kan. Allahmu, Tuhan Allahmu. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Aku besar itu menunjukkan Tuhan. Dan ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Aku akan menunjukkan kasih setia kepada mereka. Kasih ada timbal balik. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, ya jangan main-main, kasih juga lah dia. Haleluya. Maka aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Tetapi harus kita ingat bagaimana mengasihi dua itu. Dari ayat 1 tadi dia katakan, jangan menyembah kepada Allah lain. Allah lain itu kepada berhala, kepada batang kayu, kepada batu, kepada patung. Jangan. Tidak ada Allah di bawah air, tidak ada Allah di atas bumi, tidak ada Allah di atas langit. Hanya dia satu-satunya, hanya aku satu-satunya Allah, kata Tuhan yang hidup, yang maha kuasa. Haleluya. Iya. Jadi jangan berikan hati kepada siapapun untuk menyembah, hanya dia yang patut disembah. Setiap lutut patut berteduh dan lidah mengaku bahwanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kalau kita masih juga saudara mendua hati seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus, maka kita tidak memiliki ketenangan hidup. Satu, kaki kita ke dunia, ke duniawi, ya bukan dunia ya, dunia ini kan bagaimanapun juga kita masih duniawi, sifat, perbuatan duniawi. Mereka suka membawa sesajen kepada berhala, kita juga ikut-ikut. Jangan. Maka dia katakan, aku akan menimpakan kepadanya kesalahan bapa pun ditimpakan kepada anak cucu sampai kepada keturunan keempat, dia katakan. Ayat berapa kali saudara? Ayat 3 kalau yang tadi katakan. Jangan ada pedang orang lain di hadapanku. Ayat 3 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5. Terus, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah,
Bapak melakukan salah, tidak bertobat juga, tidak menyembah kepada Tuhan, tidak berhenti untuk menyembah kepada berhala, maka kesalahan bapaknya masuk lagi ke anak. Anak itu juga tidak bertobat, terus sampai 3-4 keturunan lagi, terus. Tetapi kalau kita bikinlah bapak kita dulu, saudaraku, orang yang jahat, anak-anaknya sekarang sudah mengerti firman Tuhan, berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan mengasihaninya. Haleluya. Aku akan mengasihaninya. Aku akan mengampuni. Kesalahan bapak itu lagi, saudara pengasih, tidak tertimpakan kepada kita. Kesalahan kakek kita yang tertimpakan kepada kita. Kalau kakek-kakek kita dulu kan kegemarannya adalah menyembah kepada berhala. Tapi itu tuh sudah ada di CCTV Tuhan. Selalu malaikat yang menjaga di CCTV itu menunjukkan kepada Tuhan, ini keturunan itu, keturunannya. Maka saudara yang kasih, nggak terjadi perubahan apa-apa. Tetapi kalau kita serius mengasihi Tuhan, maka kita diampuni. Dalam 1 Yohanes 1:9 dikatakan bahwa orang yang mengaku dosanya diampuni. Datang kepada Tuhan, kakekku, nini bolangku, ya, udah melakukan kesalahan kepadamu. Mereka membawa sembah-sembahan kepada yang bukan Tuhan, kepada yang bukan Allah, bukan kepada Engkau. Sekarang aku datang kepadamu, Tuhan. Pulihkan hidupku, Tuhan. Biar segala wujud keturunan itu terkuduskan dari hidupku dalam nama Yesus Kristus. Maka saudara dipulihkan. Dan jangan kamu takut, serius, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Apalagi kalau nenek moyang kita suka melakukan santet, suka melakukan perdukunan, ya, mantra-mantra yang menyakiti orang, guna-guna, wah, orang itu nanti terus keturunannya akan itu. Maka kadang-kadang ada keturunan orang seperti itu, idiot, ada macam-macam. Biar itu diputuskan, saudara. Haleluya. Biar kita dipulihkan, keturunan kita dipulihkan. Maka ajak terus istri kita, anak-anak kita, katakan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, ayo kita serahkan hidup kita 100%. Jangan hanya 99%. Jangan tanggung-tanggung. Serahkan terus kepada Tuhan. Maka dipulihkan. Ya, kutuk keturunan itu sudah terbatas bagi kita. Sudah tidak bisa lagi turun kepada kita. Aku akan mengasihi beribu-ribu orang yang mengasihi aku. Tidak akan kutimpakan kepada mereka kesalahan yang diperbuat oleh nenek moyang mereka, bapak leluhur mereka. Haleluya. Nah, ini supaya kita bisa bangkit kembali, supaya kita bisa maju lagi, supaya kita bisa berkemenangan. Dan setan juga melihat kita, dia melihat aja dia terbirit-birit lari, karena yang dia lihat dalam diri kita bukan kita, tetapi itu Tuhan. Ya. Sama seperti orang-orang yang meletakkan ketika Yesus memasuki Yerusalem, mereka meletakkan bunga-bunga di dalam jalan keledai yang ditungganginya. Bayangkan saudaraku, yang menunggangi menginjakan kakinya ke bunga-bunga itu bukan Yesus, karena Yesus ada di keledai, ya, di punggung keledai. Ya, haleluya. Tetapi luar biasa, bukan karena keledai itu maka orang letakkan bunga-bunga di jalan keledai itu, karena Yesus ada di atas. Yang mereka lihat itu Yesus. Nah, begitu juga hidup kita, saudara. Kalau setan sudah melihat kita, Yesus ada di dalam kita, dia tidak akan bisa berkotek. Sama seperti orang yang kerasukan di kuburan itu. Iya, kau adalah Tuhan. Aku tahu bahwa kau akan menghakimi atau akan menghukum yang kami masuk neraka. Tidak pernah sekarang. Udah kalau gitu keluar kau. Jangan sakit orang-orang di sini. Haleluya. Maka iblis itu lari dan memasuki babi. Kan ada pernah baca di gelas saya.
Yesus itu bisa dikenal. Jadi utamakan dia ada di hidup kita. Letakkan dia di tempat yang terindah di hidup kita. Dia satu-satunya penolong kita yang bisa memulihkan keadaan kita menjadi lebih baik. Katakan amin, saudara. Yang percaya katakan amin. Semua percaya kepada Tuhan Yesus.